Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal cara budidaya jagung yang lebih cerdas, lebih efisien, namanya metode tanpa olah tanah, atau disingkat TOT. Nah, ini cocok banget terutama buat Anda yang punya lahan bekas sawah, karena bisa menghemat waktu dan biaya secara luar biasa. Coba bayangin deh, bapak-bapak, ibu-ibu petani, pasti udah nggak asing lagi kan sama repotnya ngolah tanah? Biayanya tinggi, waktunya lama, tenaganya juga terkuras habis buat bajak, cangkul, dan sebagainya. Nah, gimana kalau saya bilang ada cara cerdas buat motong semua proses yang melelahkan itu? Dan ini dia solusinya, sistem tanpa olah tanah, atau yang kita sebut TOT. Ini adalah sebuah inovasi yang benar-benar jadi jawaban buat tantangan-tantangan yang tadi kita sebutin. Jadi, apa sih sebenarnya sistem TOT itu? Gampangnya gini, ini adalah teknik menanam di mana kita langsung memasukkan benih jagung ke tanah tanpa perlu dibajak atau diolah dulu. Lupakan soal bajak-membajak. Kuncinya di sini adalah efisiensi, memangkas proses kerja supaya waktu dan uang Anda bisa dihemat. Pasti Anda penasaran kan gimana cara kerjanya? Tenang, kita akan bedah semuanya satu persatu, langkah demi langkah. Yuk, kita langsung aja masuk ke panduan lengkap buat menerapkan sistem tanpa olah tanah ini di lahan Anda. Oke, jadi ada 5 langkah utama yang perlu kita perhatikan. Mulai dari persiapan lahannya, lalu pembuatan drainase, lanjut ke penanaman, pemumpukan, dan terakhir pemeliharaan. Kita akan bahas semuanya satu persatu secara detail. Langkah pertama, persiapan lahan. Jadi, sekitar 1 atau 2 minggu sebelum tanam, pastikan gulma sudah bersih, bisa pakai herbisida. Nah, yang paling penting dan menarik di sini adalah soal jerami. Sisa jerami dari panen padi sebelumnya, jangan dibakar ya. Biarkan saja di lahan. Kenapa? Karena jerami ini nantinya bakal jadi mulsa alami yang super bagus buat menjaga kelembapan tanah. Langkah kedua adalah pembuatan drainase. Ini kelihatannya sepele, tapi penting banget. Cukup buat parit kecil di sekeliling lahan, kedalamannya sekitar 10-15 cm. Tujuannya simpel, supaya air nggak menggenang. Kalau air mengenang, benih jagung kita bisa busuk. Nah, sekarang kita tanam, prosesnya praktis banget. Kita pakai alat tugal buat bikin lubang tanam, kedalamannya cukup 3-5 cm aja. Untuk jaraknya ada 2 pilihan, bisa 70 x 20 cm atau 75 x 20. Tinggal masukkan 1 atau 2 benih per lubang, terus tutup lagi. Simple kan? Selanjutnya, kita atur jadwal pemupukan. Ini krusial, jadi ada 3 momen penting. Pertama, pupuk dasar kita kasih pas tanam, terus ada pemupukan susulan pertama di umur 10-15 hari setelah tanam atau HST, dan yang kedua di umur 30-35 HST. Terus, berapa banyak pupuknya? Ini dia takarannya untuk per hektar. Kita butuh urea sekitar 100-150 kg, lalu NPK atau SP36 sekitar 50-100 kg, dan KCl juga 50-100 kg. Cara aplikasinya gampang, tinggal dibuat lubang atau garis di samping tanaman. Langkah terakhir tentu saja pemeliharaan. Ini adalah pekerjaan rutin. Kita cuma perlu awasi kalau ada gulma yang tumbuh lagi, pantau hama-hama yang biasa menyerang jagung, dan pastinya lakukan pengairan kalau tanahnya mulai kering. Intinya, jaga terus kondisi tanaman. Oke, kita udah bahas cara-caranya dari A sampai Z. Sekarang, bagian yang paling seru, untungnya apa? Yuk kita lihat hasil nyata dan semua keunggulan dari sistem tanpa olah tanah ini. Coba lihat angka ini baik-baik, 39%. Wow, ini bukan angka kecil loh. Ini adalah potensi penghematan biaya tenaga kerja yang bisa Anda dapatkan hanya dengan tidak melakukan olah tanah. Bayangin, hampir 40% biaya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Ini penghematan yang benar-benar terasa. Dan keuntungannya bukan cuma soal uang. Manfaat buat tanahnya itu loh, luar biasa. Metode TOT ini bisa mengurangi risiko erosi, bikin struktur tanah jadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan yang paling penting, menjaga lapisan atas tanah yang subur itu tetap terjaga dan kaya bahan organik. Jadi, kalau kita jejerin begini, perbandingannya kelihatan jelas banget ya. Di satu sisi, ada cara konvensional, mahal, makan waktu, dan beresiko merusak tanah. Di sisi lain, ada sistem TOT, hemat biaya, hemat waktu, dan yang terpenting, lebih sayang sama tanah kita untuk jangka panjang. Pilihannya jadi gampang kan? Nah, setelah kita lihat semua langkah dan keuntungannya, pertanyaan terakhir ini kembali ke Anda. Apakah Anda siap untuk mencoba beralih ke metode pertanian yang bukan cuma lebih efisien dari segi ekonomi, tapi juga lebih baik untuk masa depan lahan pertanian Anda? Coba direnungkan.